Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Huda. Saya dari kelas Hadis Tarbawi D. Di sini saya akan menjelaskan yaitu hadis tentang metode pengajaran Rasulullah SAW yang kedua. Yang pertama, metode tamtsil atau perumpamaan atau analogi dalam pengajaran. Salah satu dalam sarana efektif dalam mendidik antara lain melalui metode perumpamaan yang dalam seharian dikenal dengan istilah amsal atau tamsil, yaitu memanfaatkan perumpamaan atau tamsil untuk memberikan pengajaran. Metode amsal ini kerap kali digunakan Rasulullah dalam mendidik sahabatnya. Melalui metode ini, peserta didik akan mudah tersentuh jiwanya dan membuat lebih mudah berpengaruh. Perumpamaan berarti memberikan contoh, yaitu menuturkan sesuatu guna menjelaskan suatu keadaan yang selaras, yang serupa dengan yang dicontohkan, lalu menonjolkan kebaikan dan keburukan yang lersaman. Yang kedua, metode tasybih. Metode ini biasanya untuk menjelaskan suatu hal atau makna yang bersifat abstrak, yang diibaratkan dengan hal-hal konkret yang akrab yang biasanya ditemui oleh sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini dipandang cukup memudahkan dan mempercepat bagi mereka, utamanya dalam minat mereka untuk mengetahui hal-hal yang bersifat abstrak atau maknawiyah. Para ulama balaghah telah menyatakan bahwa tasybih membuat persamaan memiliki pengaruh atau manfaat yang cukup besar dalam mengungkap makna-makna yang tersembunyi. Berikut adalah contoh hadis metode tasybih pengajar Rasulullah SAW. Masalul jalisi solihi wassaui kahamilil miski wa nafikhil qir fahamil miski imma ayyahdika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyiba wa nafikhiri iman ayyahriqa siyak baka wa imma an takhida rihan khabis, yang artinya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan bahwa tasybih membuat persamaan memiliki pengaruh atau manfaat yang cukup besar dalam mengungkap makna-makna yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Agil Azizi akan melanjutkan penjelasan dari Mas Saiful Huda, yakni tentang metode pengajaran Rasulullah SAW kedua. Langsung saja ke poin yang akan saya jelaskan, yakni
Metode memperlihatkan atau membawa alat peraga. Di sini yang dimaksud adalah metode pengajaran Rasulullah ini dengan cara mendemonstrasikan suatu alat peraga oleh beliau ketika hendak mengajarkan sesuatu. Dalam metode ini, cara beliau terapkan adalah dengan menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang menjadi objek pembahasan ke hadapan peserta didik beliau. Dengan metode ini dapat menarik perhatian peserta didik untuk lebih tergugah dalam memperhatikan apa yang beliau ajarkan, dan metode ini lebih cepat mempermudah peserta didik untuk memahami materi-materi yang sedang diajarkan oleh beliau. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Salis an Yarid bin Abi Habib, an Abi Aflah al-Hamdani, an Abdillah bin Zuraid ya'nil Ghafiqi annahu sami'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu annahu yaqulu inna nabiy sallallahu alaihi wasallam ahdu harira faja'alu fi yaminihi wa akhadha dhahaba fajatahu fi simalihi summa qala inna hadaini harama anna dhukuri ummati, yang berarti telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Alais dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Aflah al-Hamdani, dari Abdullah bin Zurair yaitu al-Ghafiqi, bahwasanya ia mendengar Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, Rasulullah pernah mengambil sutra lalu meletakkan pada sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkan pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan dengan tegas bahwa sutra dan emas itu bukan pakaian kaum laki-laki. Beliau memegang kedua benda itu masing-masing di sebelah tangan kanan dan kiri, lalu menegaskan kedua barang itu diharamkan bagi umat laki-laki. Itu berarti bahwa Rasulullah SAW telah menggunakan media barang sebenarnya untuk mempermudah para sahabat memahaminya. Selanjutnya yang nomor 5 adalah tentang metode memberi manfaat atau pengajaran dengan menggunakan pertanyaan kepada audiens atau melalui bentuk pertanyaan atau berpikir logis. Mungkin di sini yang saya tangkap dari poin ini adalah seperti halnya metode tanya jawab, dan ini tidak berbeda jauh dengan metode tanya jawab, karena di sini juga ada tanya jawab tetapi dengan melibatkan kepada audiens langsung, atau biasa disebut dengan metode dialog interaktif. Seperti halnya contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berarti diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apakah pendapat kalian jika sebuah sungai berada di depan pintu salah seorang kalian, di mana ia mandi di sana setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran pada badannya? Jawab para sahabat, tidak sedikit pun kotoran yang tersisa pada badannya. Sabda Rasulullah SAW, demikianlah sholat lima waktu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis tersebut telah terjadi pembelajaran metode dialog antara seorang pendidik dan peserta didik. Tujuan dari metode dialog ini adalah melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dan memfungsikan peserta didik sebagai peserta didik, bukan makhluk yang biasa dicipta karena kehendak pendidiknya, tetapi ia memilih mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Metode dialog ini juga memberikan manfaat dalam menghidupkan suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran yang hidup dan komunikatif menghilangkan kejenuhan dan kebosanan dari peserta didik. Dialog yang dilakukan Rasulullah SAW berdasarkan hadis tersebut adalah bahwa beliau menjelaskan bahwa sholat lima waktu memberikan manfaat yang besar, yaitu membersihkan diri dari segala kotoran, sehingga para sahabat memahami manfaat sholat tersebut yang diumpamakan seperti seorang yang mandi setiap 5 kali sehari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.